Tinggal sedikit lagi. Cerita ini terjadi saat COVID-19 baru saja mewabah dan pemerintahan memberlakukan pembatasan sosial. Daerah tempat tinggalku yang biasanya ramai meskipun hari sudah malam, kini menjadi sangat sepi. Hanya sesekali terdengar suara ambulan dari kejauhan. Aku menjadi salah seorang yang terpapar wabah COVID-19 dan harus melakukan isolasi di sebuah wisma di daerah yang cukup jauh dari tempat tinggalku. Tentu saja bukan hanya aku seorang yang melakukan isolasi di lingkungan wisma tersebut. Namun kami dianjurkan untuk tetap di dalam kamar agar kami bisa cepat melakukan pemulihan. Lingkungan wisma ini rasanya cukup sepi. Entah karena pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah, atau karena daerah ini memanglah sesepi ini. Yang membuat tempat ini ramai tidak lain adalah mobil-mobil ambulan yang memasuki gerbang wisma untuk menurunkan pasien-pasien baru. Aku biasanya tidur ketika lewat jam 12. Namun aku harus merubah pola tidurku pada hari-hari pertama aku melakukan isolasi. Namun seiring kondisiku yang mulai memulih, semakin aku kembali ke kebiasaan lamaku. Suatu malam, aku tidak dapat tidur. Aku tidak ingat jam berapa saat itu. Yang jelas, sudah lewat pukul 11 malam. Aku duduk di depan sebuah meja. Aku membuka laptop dan mulai membuka sebuah peramban. Sebenarnya, aku juga tidak tahu apa yang ingin ku cari saat itu. Aku hanya membuang waktu hingga aku mengantuk. Aku terdiam sejenak, memikirkan apa yang akan aku ketik. Sebelum jariku memulai mengetik, listrik di kamar itu padam. Lampu kamar dan laptopku mati pada waktu yang bersamaan. Mungkin memang sudah waktunya aku harus tidur, pikirku. Tunggu, aku tidak bisa berdiri. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Tentu saja aku terkejut dan cukup panik. Dalam keadaan senyap dan gelap gulita, aku hanya bisa mendengar suara nafasku yang tidak beraturan. Aku bahkan mencoba untuk mengeluarkan suaraku, namun aku tidak bisa. Apa ini yang orang sebut ketindihan? Pikirku. Namun aku belum tertidur. Aku yakin aku masih dalam keadaan sadar saat itu. Aku mencoba menarik nafas dan mencoba untuk tenang. Ada sebuah jendela berada tepat di belakangku. Gorden jendela tersebut sudah aku tutup sebelumnya. Hanya cahaya samar yang menembus gorden yang masuk ke kamar. Di luar tampak terang, seperti hanya kamar ini saja yang mati lampu. Berangsur-angsur kini aku sudah dapat menyesuaikan mataku dalam keadaan gelap. Aku dapat melihat pantulan diriku dan pantulan jendela
dari layar laptop. Aku juga melihat pantulan seseorang sedang berdiri di luar jendela. Aku masih dalam keadaan mematung. Aku ingin sekali teriak untuk meminta tolong kepadanya. Namun, aku tidak dapat mengeluarkan suara sedikit pun. Perhatianku tertuju pada pantulan seseorang yang sedang berdiri di luar jendela kamar. Aku tidak tahu apakah dia seorang pria atau seorang wanita. Semakin aku memperhatikannya, pantulan tersebut terlihat semakin membesar. Aku terus memperhatikannya, karena hanya itu yang bisa aku lakukan saat itu. Tidak salah lagi, pantulan tersebut makin lama semakin membesar. Bukan membesar, melainkan mendekat. Pantulan tersebut bukan pantulan seorang yang berdiri di luar jendela. Pantulan tersebut adalah pantulan seseorang yang berada di dalam kamar. Siapa? Siapa yang masuk melalui jendela? Aku ingin sekali menoleh ke belakang untuk memastikan siapa itu sebenarnya. Namun tubuhku masih tidak dapat digerakkan. Aku bahkan tidak dapat memejamkan mataku. Hawa dingin masih menyelimuti sekujur tubuhku. Aku masih tidak dapat bergerak. Namun dia semakin mendekat. Semakin mendekat hingga aku kini dapat melihatnya dengan lebih jelas. Seorang wanita. Sebagian wajahnya tertutup oleh rambut yang berantakan. Saat itu, aku sadar kalau dia bukanlah manusia. Dia terus mendekat, namun terasa sangat lambat. Aku terus berusaha untuk bergerak, namun tetap tidak bisa. Kini dia berada tepat di belakangku. Aku hanya dapat melihat mulutnya yang samar-samar tertutup oleh rambut. Aku yakin saat itu dia sedang tersenyum. Aku hanya bisa pasrah sambil berusaha untuk tidak melihatnya melalui pantulan layar laptop. Keheningan terpecah oleh suara ambulan yang memasuki gerbang Wisma. Seketika itu juga, laptop dan lampu di kamarku sudah kembali menyala. Sontak aku segera melompat dari kursi dan melihat ke arah belakang. Wanita itu sudah tidak ada. Aku sudah bisa menggerakkan tubuhku. Laptop dan lampu di kamar itu sudah kembali menyala. Aku benar-benar tidak paham apa yang terjadi. Apakah lampu di kamar itu benar-benar padam? Apakah memang ada wanita yang mendekatiku saat lampu padam? Atau aku hanya berhalusinasi? Aku kemudian bergegas menuju laptop untuk mematikannya. Saat aku melihat layar laptopku, peramban yang sebelumnya kubuka sudah berisikan tulisan di kolom pencarian. Aku yakin aku belum mengetik apapun saat itu.
Halaman peramban tersebut bertuliskan, padahal tinggal sedikit lagi. Manekin. Aku bukan seorang yang dapat melihat atau merasakan hal-hal mistis. Namun, aku memiliki satu kenangan yang sangat mengerikan yang tidak bisa aku lupakan. Semua dimulai ketika aku berumur 14 tahun. Saat itu, ayahku baru saja meninggal. Aku dan ibuku harus pindah ke sebuah desa kecil tempat ibuku dibesarkan. Di sana kami tinggal berlima. Selain aku dan ibuku, nenekku, tanteku, dan sepupuku. Aku pindah ke sekolah yang sama dengan sepupuku. Tentu saja aku merasa khawatir untuk menyesuaikan diri di tempat baru setelah kepergian ayahku. Namun, sepupuku yang lebih muda 1 tahun sangat perhatian kepadaku. Meskipun kelas kami berbeda, dia terkadang mendatangiku ketika jam istirahat untuk sekedar menemaniku. Berkat dia, sepertinya aku bisa mengatasi kekhawatiranku. Salah satu siswi di kelasku adalah seorang gadis pendiam dengan paras yang cantik. Dia sangat tenang dan tidak banyak bicara, memberi kesan gadis yang anggun. Selain itu, dia ramah dan juga sopan. Meskipun begitu, sepertinya dia lebih sering menyendiri daripada bergaul dengan teman-teman di kelas. Jujur saja, aku merasa dia memang sedikit canggung untuk mengobrol dengan orang lain. Tapi entah kenapa, aku merasa ingin berteman dengannya. Sekitar 3 bulan berlalu, kami sudah cukup sering bersama. Meskipun tidak jarang, kami kehabisan bahan obrolan dan suasana menjadi canggung. Namun, aku merasa dia mulai terbuka denganku. Tapi, ketika temanku yang lain bergabung, atau ketika sepupuku mendatangiku ketika jam istirahat, sikapnya kembali dingin, hanya tersenyum seperti tidak mengenali siapapun. Suatu hari, aku berencana untuk berkunjung ke rumahnya. Karena ini cerita yang sudah cukup lama, aku tidak dapat mengingat jelas alasan aku pergi ke rumahnya. Aku pergi bersama sepupuku. Mengenai kenapa sepupuku bisa ikut denganku, aku juga tidak terlalu mengingatnya. Sebelumnya, aku sempat mendengar kabar tentang temanku ini dari orang lain. Salah satunya adalah bahwa dia tinggal bersama tantenya karena ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya. Namun, selama ini aku tidak berani menanyakannya karena aku rasa hal itu cukup sensitif. Kami datang ke rumahnya pada siang hari setelah pulang dari sekolah. Rumahnya berupa rumah tua dengan tembok dari kayu dan lantai dari semen. Halamannya luas dan ada jarak yang cukup jauh antara rumahnya dengan rumah tetangganya. Bahkan cukup sulit untuk melihat rumah lain karena tertutup pepohonan dan rerumputan yang sudah tinggi dan tidak terawat. Di sebelah kanan rumahnya terdapat lahan yang digunakan sebagai tempat jemuran. Terlihat beberapa potong pakaian sedang dijemur di situ. Pakaian pria dan wanita. Di antara pakaian-pakaian tersebut, terlihat seseorang sedang berdiri di sana, menjemur pakaian. Dia mengenakan daster. Sejenak aku mengira itu adalah tantenya yang sering dibicarakan orang. Kami menyapa sekilas,
dan kemudian masuk ke dalam rumah. Ketika kami masuk ke dalam rumah, aku menganggukkan kepala kepada seorang pria yang sedang duduk di sofa ruang tamu. Aku terkejut ketika sadar bahwa itu bukanlah manusia, melainkan sebuah manekin. Aku dapat mengingat bentuk, gestur, serta pakaian yang dikenakan manekin tersebut sampai saat ini. Manekin tersebut mengenakan baju berwarna merah, celana jeans, dan sebuah topi. Dia duduk bersender di sisi kanan sofa panjang yang muat untuk 3 orang. Tangan kanannya berada di atas pahanya, sedangkan tangan kirinya diletakkan di senderan sofa. "Duduk aja," kata temanku. Di ruangan tersebut ada satu lagi sofa tunggal. Sepupuku dengan cepat menduduki kursi tersebut. Aku akhirnya duduk di sofa yang sama dengan manekin tersebut. Aku duduk di sisi paling kiri, sehingga masih ada satu tempat lagi di tengah. "Tunggu ya," kata temanku, dan kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan yang ditutupi tirai yang terbuat dari kain yang sudah lusuh. Aku dan sepupuku hanya saling memandang seketika temanku masuk ke dalam. Kami bahkan tidak berani berbisik untuk saling bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Temanku kembali ke ruang tamu dengan pakaian yang sudah diganti dan duduk di sofa tengah antara aku dan manekin. Dia bersandar di sofa. Kali ini terlihat seperti tangan kiri manekin tersebut merangkul pundak temanku. Kami terdiam cukup lama, sampai tante temanku masuk ke ruang tamu melewati ruang dalam. Sepertinya ada sebuah pintu masuk lagi di belakang. Dia membawa sebuah nampan dengan 4 gelas air. 4 gelas? Oh, satu lagi buat tante ya, pikirku. Dia meletakkan 1 gelas di depan sepupuku, 1 gelas di depanku, 1 gelas di depan temanku, dan 1 gelas lagi di depan manekin. "Ayo diminum," katanya sambil berdiri lalu kembali ke dalam. Sepupuku kembali melihatku dengan wajah keheranan, mengisyaratkan bahwa ada yang tidak beres. Seketika juga dia membuang muka seolah temanku di sebelahku melihat ke arahnya. Sesekali aku melihat temanku, raut wajahnya datar dengan senyum tipis di bibirnya. Dia mengambil minum yang ada di depannya dan bersender kembali tanpa mengucapkan apa-apa. Kemudian aku teringat ada sebuah sangkar burung di halaman. "Kamu pelihara burung?" "Bukan, itu punya ayah, tapi mati karena gak pernah dikasih makan." Semua terasa aneh. Aku teringat isu mengenai dirinya yang tinggal hanya dengan tantenya. Aku tidak berani menanyakan di mana orang tuanya saat itu. Aku mengenakan jaket. Aku dapat merasakan keringat mengalir di dalam bajuku. Saat itu matahari sedang terik. Namun aku merasa hawa di situ dingin sekali. Aku ingin pergi dari situ. Aku ingin pulang. Sebuah kesalahan aku berkunjung ke rumahnya. Aku rasa sepupuku juga merasakan hal yang sama. Sepupuku hanya menunduk dan terkadang melihat ke arahku. Sesekali melirikkan mata ke arah temanku.
Di tengah keheningan, toilet di mana ya? Sepupuku kemudian menanyakan letak toilet. Entah karena merasa suasana di situ terasa canggung, sehingga ingin membiarkan kami berdua, atau karena alasan lain. Temanku memberitahu jalannya. Masuk aja, terus belok kanan. Ketika sepupuku masuk, entah kenapa aku masih tidak tahu harus membuka obrolan apa. Temanku juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku berpikir keras mencari alasan untuk pulang. Tidak lama, sepupuku kembali ke ruang tamu dengan raut wajah yang panik. "Ayo pulang!" Memegang tanganku dan menarikku keluar. Aku pun segera berdiri dan berjalan keluar. Tapi sebelum itu aku sempat melihat raut wajah temanku. Raut wajahnya tidak berubah sama sekali, dengan senyum tipis di bibirnya. Kami pergi tanpa berpamitan, dan berlari cukup kencang saat itu. Sampai ke sebuah pekarangan yang kami rasa cukup jauh dari rumah tadi. Dengan nafas yang terengah-engah, "Teman kamu gak beres, rumah itu gak beres, tantenya yang paling gak beres." Kami kemudian melanjutkan dengan berjalan kaki. Sepupuku berada beberapa meter di depan. Aku merasa dia sedang marah karena aku mengajaknya ke tempat yang mengerikan. Hari-hari berikutnya di sekolah, aku tidak berani mendekati temanku. Kami bahkan tidak saling menyapa. Aku cenderung membuang muka ketika saling bertatapan. Aku tidak berani bercerita kepada siapapun tentang kejadian di rumah itu. Aku merasa itu bukan sesuatu untuk diceritakan. Aku juga tidak pernah membahasnya kembali dengan sepupuku. Hingga beberapa tahun berlalu, ketika aku dan sepupuku sedang bercerita, aku memberanikan diri untuk membahas kejadian saat itu. Aku akhirnya menanyakan apa yang dia lihat saat itu di dalam rumah temanku. Ketika dia pergi ke toilet, dia mendengar beberapa orang berbicara di sebuah ruangan yang pintunya tertutup oleh sepotong kain lusuh, sama seperti di ruang tamu. Namun dia tidak terlalu memperhatikan apa yang mereka bicarakan. Ketika dia hendak kembali, dia merasa penasaran dan ingin memastikan selain kami, siapa lagi yang ada di rumah tersebut. Kami tahu dia melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Namun dia tidak menyesal telah mengintip saat itu. Ketika dia mengintip, suara-suara orang yang dia dengar sebelumnya seketika menghilang. Dan tidak ada orang lain selain tante temanku. Tidak ada orang, hanya tante itu dan 2 buah manekin yang menghadap ke arah sepupuku yang sedang mengintip. Aku tidak tahu kebenaran cerita sepupuku, tapi aku mempercayainya. Karena manekin yang kami lihat di ruang tamu, selain dia mendapat segelas air, dia juga terlihat sangat bagus mengenakan baju berwarna merah, celana jeans, dan sebuah topi. Seolah manekin itu sendiri yang memilihnya. Penginapan teman.
Aku adalah seorang fotografer satwa liar. Aku sudah terbiasa melakukan perjalanan sendirian. Kala itu, aku berencana pergi ke pedalaman hutan di daerah pegunungan. Di sana terdapat sebuah sungai yang mengalir tenang. Tidak jauh dari sana, ada sebuah penginapan milik temanku. Untuk sampai ke sana, aku harus berjalan di tengah hutan selama kurang lebih 2 jam. Aku merasa siapapun tidak akan kembali jika tersesat di sana. Namun, karena hal itu pula, aku merasa sangat yakin masih banyak satwa liar yang hidup di sana. Aku berangkat dari kota sekitar pukul 2 siang. Aku langsung menuju ke lokasi sungai tanpa singgah ke penginapan terlebih dahulu. Aku berjalan dengan santai sambil melihat-lihat sekeliling. Aku mendapatkan beberapa foto tupai dan foto beberapa ekor burung yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Perjalananku memakan waktu lebih lama dari perkiraanku. Aku tiba di sungai saat hari sudah mulai gelap. Untung, langit saat itu sedang cerah. Cahaya bulan adalah satu-satunya sumber cahaya pada saat itu. Aku segera meletakkan kameraku di sebuah tripod dan menghadapkannya ke arah sungai. Aku mengatur pengambilan gambar agar dapat mengambil gambar pada kondisi gelap. Aku menggunakan kamera yang dilengkapi sensor gerak, sehingga kameraku dapat mengambil gambar secara otomatis jika ada respon gerakan. Setelah sekitar 2 jam aku berada di sini, aku mengganti memori kamera dan baterai kamera, dan berangkat menuju penginapan. Aku meninggalkan kameraku tetap menyala pada posisi yang sama seperti sebelumnya. Seperti yang aku bilang, hutan ini sangat jauh dari aktivitas manusia. Aku tidak merasa khawatir kameraku akan hilang atau rusak jika aku tinggalkan seperti itu. Sesampainya di penginapan, aku menyalakan laptop untuk melihat-lihat gambar foto yang baru saja aku ambil. Ada sekitar 40 foto yang terambil saat itu. Aku bahkan tidak mengira akan mendapatkan foto sebanyak itu. Aku mendapatkan beberapa foto kancil dan babi hutan yang sedang minum di sungai atau sekedar berjalan. Aku melanjutkan melihat foto selanjutnya. Kali ini tidak terlihat binatang apapun pada foto tersebut. Sensor yang aku gunakan seharusnya hanya bereaksi jika ada gerakan yang tidak wajar. Gerakan halus seperti daun yang tersapu angin seharusnya tidak akan terfoto oleh kameraku. Namun ketika aku perhatikan lagi, ada sesuatu yang muncul dari dasar sungai. Binatang? Bukan. Aku tidak yakin apa itu, namun terlihat seperti kepala manusia. Sambil merasa takut, aku melanjutkan ke gambar selanjutnya. Kali ini sesuatu itu memunculkan seluruh tubuhnya. Tidak salah lagi. Seorang anak kecil muncul dari permukaan sungai. Aku tidak melihat apa-apa saat berada di sana sebelumnya. Aku yakin foto yang aku ambil bukanlah foto seorang anak manusia. Tanpa pikir panjang, aku menutup layar laptopku tanpa mematikannya terlebih dahulu. Bahkan aku tidak menutup aplikasi foto yang masih terbuka. Jaringan internet memang belum sampai ke sini,
Namun penginapan itu menyediakan televisi beserta DVD player dengan beberapa keping film. Aku menonton sebuah film action untuk menghilangkan rasa takut. Sebuah film tentang bertahan hidup. Aku merasa seperti sedang dalam film. Sendirian di tengah hutan, tanpa ada orang lain yang akan membantuku jika terjadi apa-apa padaku. Tak terasa sudah hampir pukul 12 malam. Aku masuk ke kamar untuk tidur. Kamar tersebut dilengkapi jendela kaca yang besar di bagian plafon. Cahaya bulan masuk menerangi kamar. Tidak butuh waktu lama sampai aku terlelap. Namun tidak butuh waktu lama juga sampai aku terbangun. Aku sadar kalau saat itu masih tengah malam. Kali ini cahaya bulan tidak seterang saat aku tidur. Mungkin bulannya sedang tertutup awan. Aku melihat ke arah jendela plafon. Ada sebuah bayangan yang menutupi jendela. Bayangan manusia. Ada seorang yang sedang melihatku dari atas. Seorang anak kecil. Anak kecil yang tadi. Aku mengangkat selimutku hingga menutupi kepalaku. Aku tidak dapat kembali tidur. Aku tidak berani mengeluarkan kepalaku atau bahkan mengintip ke jendela plafon untuk memastikan apakah anak itu masih ada di situ atau tidak. Itu menjadi malam yang panjang. Aku hanya bisa menunggu di balik selimut hingga matahari terbit. Ketika matahari terbit, aku keluar dari persembunyianku, memastikan ke arah jendela plafon. Tidak ada apa-apa di sana. Aku harap semua itu hanya khayalanku saja. Aku segera mengemas barang-barangku untuk mengambil kamera yang aku tinggalkan di area sungai dan langsung segera menuruni gunung untuk pulang. Sesampainya di sungai, suasananya sangat tenang, namun juga sangat mencekam. Tidak ada sedikit pun pergerakan pada permukaan sungai. Tidak ada sedikit pun suara burung berkicau. Tidak ada sedikit pun angin yang berhembus. Rasanya seperti waktu yang sedang berhenti. Aku segera mengambil kameraku. Satu-satunya yang membuatku tenang adalah kameraku tidak rusak. Aku mengecek sebentar. Ada 240 gambar yang diambil dalam semalam. Aku tidak punya keberanian untuk mengeceknya. Memikirkan ada anak yang muncul dari sungai di depanku kembali membuatku merinding. Aku segera pergi dari situ. Perjalanan pulang masih terasa sangat mencekam. Aku hanya berharap dapat pulang tanpa ada yang mengikutiku. Aku pulang dengan selamat. Beberapa hari kemudian, aku berbicara dengan temanku pemilik penginapan. "Kamu ngapain aja kemarin di sana?" katanya. "Biasalah nyari foto." "Sampai naik ke genteng?" "Ah enggak, aku nyari fotonya juga di sungai. Enggak ada foto-foto di rumah." "Itu jendela plafon sampai ada noda lumpur seperti bekas telapak tangan." Aku tidak berani menceritakan apa yang terjadi pada saat itu. Anak yang melihatku pada malam itu bukanlah khayalanku.
dia benar-benar berada di sana saat itu. Mengenai foto yang aku ambil, laptopku mengalami error ketika aku memasukkan memori dari kamera yang aku tinggalkan di area sungai. Laptopku tidak dapat berfungsi kecuali aku menginstal ulang. Yang berarti semua dataku akan hilang, termasuk foto-foto yang kuambil saat di sungai. Beberapa tahun kemudian, aku mendapat kabar dari temanku. Rumah penginapan miliknya sudah tidak digunakan lagi. Rumah tersebut menjadi tidak nyaman untuk ditempati. Saat malam, siapapun yang tidur di sana selalu merasa ada yang memperhatikan. Noda lumpur di jendela plafon yang membentuk telapak tangan selalu muncul meski sudah dibersihkan. Apa itu semua salahku? Apa aku yang membawa anak itu dari sungai ke rumah itu? Atau dia memang sudah lama berada di rumah itu?